Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang berita yang beberapa waktu yang lalu sempat kita terima ya berkaitan dengan bahwa Indonesia itu resmi resesi ya, resesi. Nah ini sebetulnya kalau kalau dilihat ya, ini bukan sesuatu yang mengejutkan ya. Kenapa? Karena memang di awal udah saya prediksi juga gitu. Makanya di video beberapa bulan lalu juga udah pernah saya sampaikan ya di sebuah video bahwa kemungkinan besar dari kondisi COVID-19 ini yang terjadi bagi kebanyakan negara adalah resesi gitu. Nah, makanya ini memang buat saya pribadi bukan hal yang mengejutkan ya, karena memang ini udah apa istilahnya udah diprediksi dari awal gitu bahwa ini tuh akan terjadi gitu. Wah, ada suara kapal di atas. Oke, nah teman-teman kita mau refresh dulu gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan resesi. Nah, resesi ini kalau kita lihat dari secara istilah bahasanya, kalau kita lihat definisi dari KBBI-nya, resesi itu adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya, seolah-olah terhenti. Menurunnya, yakni mundurnya, berkurangnya kegiatan dagang. Nah, jadi memang kalau ibaratkan sebuah roda gitu ya, jadi ekonomi itu ibarat roda gitu. Jadi roda itu dia bisa berputar cepat, bisa berputar lambat gitu ya teman-teman. Nah, ketika terjadi resesi ini diibaratkan rodanya itu berputarnya lambat gitu, bahkan bisa berhenti. Nah, roda ekonomi ini ya adalah kegiatan ekonomi ya. Jadi adanya interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi, produsen, konsumen, juga di situ ada distributor gitu ya. Nah, tentunya tiga pelaku ini melakukan interaksi sehingga uang itu kan bergulir dari konsumen ke produsen, nanti produsen ke konsumen lagi dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini roda ekonomi tuh kayak gitu ibaratnya. Nah, kalau perputaran uang itu atau perpindahan uang itu cepat dari konsumen ke produsen, produsen ke konsumen itu cepat, berarti roda itu berputarnya cepat gitu ya, teman-teman. Tapi kalau perpindahan uang itu dari konsumen ke produsen, produsen ke konsumen itu lambat, nah maka roda pun dia bakal ikut melambat kayak gitu ibaratnya. Makanya kalau dilihat dari secara bahasa tuh kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi beritanya teman-teman, kenapa sih disebut resesi ya? Karena memang selama dua periode berturut-turut ya, kuartal 2 dan kuartal 3, ternyata Indonesia tuh mengalami penurunan GDP gitu ya, penurunan GDP. Jadi di kuartal yang kedua tahun 2020 itu minusnya 5,05% GDP-nya gitu. Jadi ibaratnya gini, secara sederhana tuh gini, GDP itu ya berapa nilai secara akumulasi produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk gitu ya di suatu negara. Nah, ketika GDP itu turun, ya kan, berarti produksi barang dan jasa yang dihasilkan itu juga menurun gitu ya. Itu kan logikanya kayak gitu. Nah, kalau minus berarti kan turun. Kalau turun ya berarti kegiatan produksi berkurang kayak gitu kan. Kenapa kegiatan produksi bisa berkurang? Ya karena konsumsinya juga berkurang gitu. Jadi si demand-nya atau permintaannya menurun, otomatis nanti kan barang nggak laku. Ya kalau barang nggak laku, perusahaannya atau produsennya bangkrut dan akhirnya dia nggak bisa produksi barang lagi. Makanya jumlah produk, barang, dan jasa di tengah-tengah masyarakat juga berkurang. Lesu kan, nah, kayak gitu teman-teman. Nah jadi di kuartal yang kedua minus, di kuartal yang ketiga minus lagi, cuma minusnya nggak setinggi kuartal yang kedua ya. Jadi ini kan di kuartal kedua tadi 5,05%, sementara di kuartal yang ketiga 3,49%. Jadi sebetulnya ada perbaikan tapi tetap masih minus. Nah, karena ada dua ada dua periode terjadi penurunan GDP atau pendapatan nasional gitu ya, maka otomatis terjadilah yang namanya resesi gitu ya teman-teman. Nah, kalau dia terjadinya cuma satu kuartal doang gitu, misalkan minusnya cuma kuartal 2 doang gitu, nah itu nggak disebut resesi. Jadi resesi itu terjadi perlambatan ekonomi ya kalau
terjadi lebih dari satu periode atau satu kuartal gitu. Makanya ini disebut resesi. Jadi di kuartal yang kedua dulu itu belum disebut resesi, ya kan? Nah, ketika masuk kuartal ketiga dan ditemukan hasilnya GDP berkurang, maka ini disebut jadi resesi kayak gitu, teman-teman. Nah, ini juga tentunya disampaikan oleh BPS ya. Jadi data ini didapatkan dari BPS. Jadi ya periode atau kuartal yang kedua, kuartal yang ketiga itu juga disampaikan oleh BPS, teman-teman. Nah, apa yang sebetulnya dilakukan oleh pemerintah kita ketika misalkan ini terjadi? Sebetulnya di awal itu udah banyak ya program-program, bukan hanya kebijakan yang sifatnya fiskal aja yang berkaitan dengan anggaran penerimaan dan belanja, tapi juga program-program lain. Nah, kita coba review lagi ya, teman-teman. Apa saja sih program-program yang sebetulnya udah dirancang oleh pemerintah untuk mengamankan dampak dari COVID-19 ini terhadap perekonomian. Nah, yang pertama, kita agak gedekan ya. Yang pertama ada program Keluarga Harapan. Nah, itu kan memang udah lama ya programnya. Tapi karena ada COVID-19 ini, akhirnya si PKH ya, itu manfaat yang diterima oleh masyarakat yang merupakan penerima program PKH ini dinaikkan ya. Jadi manfaatnya itu dinaikkan 25%. Gitu. Jadi anggarannya dinaikkan oleh pemerintah. Nah, ini kan kebijakan fiskal ya, teman-teman. Jadi berkaitan dengan anggaran. Begitu juga dengan kartu sembako ya. Jadi di sini juga ternyata dinaikkan ya. Gitu. Jadi menambah penerima kartu sembako. Kemudian juga bansos, bantuan sosial berupa sembako ya. Gitu. Bulan April sampai bulan Juni 2020 ini udah ada anggaran 3,4 triliun ya kan. Kemudian juga ada banyak lah nih yang diberikan kan. Jadi artinya ada program ini. Kemudian bansos tunai juga kan ya, ada yang uang tunai 600.000 ya model BLT gitu. Ini juga sama kebijakan fiskal. Kemudian bantuan langsung tunai ya. Ini juga ada ya kan. Jadi ini kayak kebijakan fiskal lagi. Kemudian ada subsidi listrik. Nah, ini kan di awal ya teman-teman yang sempat rame itu. Ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Yang enggak kayak terasa kok jadi double bayarnya. Ini kan sempat rame nih. Ada subsidi listrik yang diberikan kepada pengguna yang mana dia itu menggunakan 450 volt ampere ya, dan juga yang sebagian 900 gitu. Nah, ada juga kartu prakerja. Kartu prakerja ini juga sempat jadi polemik ya. Nah, cuman memang di kartu prakerja ini bukan jadi gini, kartu prakerja itu muncul bukan gara-gara adanya pandemi, bukan ya, tapi kartu prakerja itu kan udah lama. Nah, ketika ada pandemi COVID-19, si kartu prakerja ini kemudian meningkatkan gitu ya, meningkatkan bantuan bagi bagi yang memiliki peserta kartu prakerja itu. Jadi si kartu prakerja ini kan sebetulnya awalnya program buat setiap orang yang dia mau nyari kerja gitu untuk meningkatkan skill mereka. Nah, di program ini karena ada dampaknya COVID ya, jadi anggaran yang dibayarkan oleh pemerintah itu juga ditingkatkan gitu ya. Jadi ini digunakan untuk mengurangi dampak dari COVID-19 gitu. Nah, kartu prakerja. Sebetulnya selain itu juga pemerintah sebetulnya melalui kebijakan fiskal yang lain. Ini kan kalau kita lihat ya, program 1 sampai program 7 ini lebih ke program bagaimana belanjanya. Nah, ada juga program pemerintah yang dia lebih ke penerimaan, tapi ini masih kebijakan fiskal juga gitu ya, berkaitan dengan bukan pengurangan pajak sih, apa istilahnya ya. Jadi ada yang namanya pajak ditangguhkan gitu ya, teman-teman. Jadi pajak ditangguhkan itu maksudnya gini, harusnya si karyawan itu dia bayar pajak, cuma gara-gara ada pandemi akhirnya nggak bayar pajak gitu. Ya, kalau di sini di artikel ini dia bahasanya bebaskan PPh 21, jadi nggak bayar pajak ya. Memang kayak gitu sih sebetulnya intinya. Cuma kalau di bahasa pajak itu ada pajak yang ditangguhkan. Nah, pajak yang ditangguhkan ini adalah jadi karyawan-karyawan yang dia itu bekerja dan penghasilannya di bawah 200 juta setahun,
itu dia ditangguhkan pajaknya. Jadi nggak perlu bayar pajak gitu ya teman-teman. Nah ini hanya untuk pendapatan sampai dengan 200 juta setahun. Ini penghasilan bruto ya teman-teman. Jadi misalkan ada karyawan dia kerja, kemudian biasanya dia bayar PPh, karena penghasilan setahunnya di bawah 200 juta, maka itu ditangguhkan pembayaran pajaknya gitu. Jadi nggak perlu bayar pajak. Nah ini juga gitu. Nah apa sih sebetulnya kebijakan-kebijakan ini sebetulnya endingnya nanti kemana? Nah, yang pertama kita bahas yang ini dulu ya, teman-teman. Berkaitan dengan pajak dulu. Nah, yang berkaitan dengan pajak ini, otomatis kan gini logikanya. Ketika misalkan ada seorang yang gajinya 10 juta, kemudian dia biasanya bayar pajak misalkan taruhlah 700 ribu. Nah, harusnya dia tuh bayar pajak 700 ribu, nah gara-gara ada pandemi kan nggak bayar pajak tuh, jadi 700 ribunya itu bisa di-save, bisa disimpan. Diharapkan 700 ribunya ini nanti bakal digunakan untuk kegiatan konsumsi, gitu. Ya kan logikanya. 700 ribu tuh mungkin bisa dibelikan makanan, bisa dibelikan pakaian atau apapun gitu. Nah kegiatan belanja ini kan otomatis nanti akan meningkatkan permintaan ya teman-teman, akan meningkatkan permintaan masyarakat sehingga nanti ada produk yang dibeli. Kalau ada produk yang dibeli berarti kegiatan ekonomi berjalan kan gitu ya. Jadi kayak gitu logikanya. Kemudian juga berkaitan dengan program-program tadi, ya kan, kayak misalkan kartu prakerja, subsidi listrik dan segala macam. Ini kan sebetulnya goalnya apa? Untuk mengurangi beban masyarakat, gitu kan. Dengan adanya BLT, misalkan masyarakat dapat duit nih, berapa? 600 ribu, ya kan? Di sini dikatakan 600 ribu. Nah, diharapkan nanti 600 ribu itu digunakan oleh masyarakat juga untuk melakukan kegiatan konsumsi, gitu. Beli makanan, beli pakaian, gitu kan. Macam-macam. Nah, nanti kan dari kegiatan konsumsi itu ada kegiatan ekonomi. Jadi konsumsi, kemudian membeli produk dari hasil produksi, tentunya kegiatan ekonomi bisa jalan gitu ya. Sebetulnya logikanya ke sana. Ketika kondisi pandemi seperti ini terjadi, pastinya konsumsi masyarakat turun. Ya, konsumsi masyarakat turun nanti berdampak pada produksi turun ya kan, PHK di mana-mana. Banyak pabrik tutup. Nah, diharapkan nanti dengan adanya program-program ini, konsumsi itu seenggaknya nggak turun-turun banget gitu. Tetap ada kegiatan konsumsi, meskipun turun ya kegiatan ekonomi masih bisa berjalan meskipun nggak secepat yang diharapkan. Gitu. Ya, tapi mau gimana lagi kan ya, ternyata meskipun kebijakan-kebijakan ini sudah dilakukan, tapi masih terjadi resesi kayak gitu, teman-teman. Nah, makanya kalau kita lihat data inflasi ya, teman-teman. Inflasi Indonesia tahun 2020 bulan-bulan kayak misalkan dari bulan April sampai bulan September itu ternyata inflasinya rendah ya. Inflasinya rendah, kenapa bisa begitu? Karena ya memang nggak ada demand gitu, demandnya kecil gitu kan. Salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi itu kan sebetulnya ini ya, demand ya, gara-gara permintaan. Jadi demand pull gitu, demand pull inflation. Nah ternyata dari bulan Mei sampai dari bulan Mei, malah dari bulan April ya, itu udah mulai turun ke angka 1%. Kita coba cari datanya di BPS ya teman-teman. Nah jadi data-datanya itu emang turun semua. Nih. Bahkan bulan Juni 2020 ya 0,18% gitu. Jadi dari bulan April itu udah turun ke angka 1%-an gitu kurang lebih. Nah ini kan menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa ya ternyata dampaknya lumayan gitu. Oh berarti bagus dong Kak karena inflasinya kecil. Ya nggak juga gitu, karena kan ini inflasinya turun itu bukan karena perekonomian yang lagi bagus, tapi karena ada pandemi gitu, karena ada resesi ya, makanya resesi terjadi ya inflasi juga turun gitu teman-teman, seperti itu. Jadi itu ya pembahasan kita kali ini, semoga bisa menambah wawasan ya berkaitan dengan resesi, kemudian juga berkaitan dengan GDP, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan segala macam gitu ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkaitan dengan ya berita ekonomi yang belakangan sedang terjadi
gitu. Ya, semoga ini menambah wawasan kita semua. Thank you udah nonton video ini, udah klik video ini. Terima kasih, kita bakal jumpa lagi di kesempatan video